Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Rosdianti dari jurusan Manajemen Dakwah kelas MDA. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Metodologi Studi Islam, saya akan mempresentasikan konstruksi teori penelitian keagamaan. Sebelum saya membahas kepada materi konstruksi teori penelitian keagamaan di sini, saya akan membahas satu persatu apa itu konstruksi, teori, penelitian, dan agama. Selamat menyimak pembahasan dari saya. Yang pertama, pengertian konstruksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi itu model atau tata letak suatu bangunan seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Adapun seorang ahli yang mendefinisikan konstruksi itu sebagai suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Lalu yang kedua, pengertian teori. Pengertian teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Yang dimaksud dengan fenomena alamiah di sini adalah suatu peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tidak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat mempengaruhi manusia. Contohnya seperti bakteri, penuaan, bencana alam. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian penelitian. Di sini adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Yang dimaksud dengan sistematis dalam penelitian yaitu segala usaha yang menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga dapat membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menguraikan sebab akibatnya dalam suatu objek. Sedangkan objektif yang dalam penelitian di sini adalah suatu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Adapun penelitian di sini juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah atau penggunaan metode ilmiah, yakni gabungan antara yang rasional dan empiris. Yang dimaksud dengan rasional dan empiris di sini adalah di mana ilmu pengetahuan yang didasarkan dengan akal sehat, logis, dan berdasarkan fakta. Jadi, inti penelitian di sini adalah mampu menguraikan dan merumuskan sebab akibat secara teratur dan logis dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat lain untuk menemukan prinsip-prinsip umum. Lanjut yang keempat, pengertian agama. Sebenarnya banyak yang berpendapat tentang mengenai agama. Namun di sini saya ngambil 3 pendapat. Yang pertama, menurut E.B. Taylor, agama itu adalah kepercayaan terhadap goib. Yang kedua, menurut J.G. Frazer, agama itu adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, yang dipercaya mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan. Lalu yang ketiga, menurut pendapat Sultan Takdir Ali Syahbana, agama itu adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia, kekuasaan, dan kegoiban yang tiada terhingga luasnya. Jadi agama juga dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini pun ada 3 unsur dalam agama. Satu ada manusia, kedua ada penyembahan, dan ketiga ada Tuhan. Lalu adapun pengertian teori penelitian di sini adalah upaya untuk mempelajari
dan memahami gejala keamanan secara seksama, menyusun antar satu bagian dengan bagian lainnya untuk melakukan penelitian. Dan tadi yang kita bahas satu persatu, apa itu pengertian konstruksi teori agama, dapat disimpulkan bahwa konstruksi teori penelitian agama di sini yaitu upaya untuk mempelajari, menyusun kaidah-kaidah dan dimensi ilmiah tentang ajaran kebenaran serta memahami ajaran agama Islam secara ilmiah. Oke, kita tadi sudah membahas arti dari konstruksi teori penelitian agama, dan di sini ada juga berbagai jenis gejala agama yang dapat diteliti dengan berbagai bentuk penelitiannya. Bentuk dan klasifikasi metode penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan sumber datanya atau dengan membaca masalah yang diteliti. Seseorang sudah dapat menduga jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun di sini beberapa jenis penelitian dalam telaah konstruksi teori penelitian keagamaan, di antaranya dari segi hasil yang ingin dicapai, penelitian ini dibagi menjadi dua. Satu, penelitian menjelajah atau disebut sebagai eksploratory atau deskriptif. Penelitian ini adalah metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang akan diteliti. Lalu yang kedua, penelitian menerangkan atau explanatory. Penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, dari segi bahan-bahan atau objek yang akan diteliti, penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memiliki objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku sebagai sumber datanya seperti manuskrip, buku, majalah, koran, atau dokumen-dokumen lainnya. Dan yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini menggunakan informasi atau responden melalui instrumen pengumpulan data. Contohnya seperti angket, wawancara, dan observasi. Lalu selanjutnya yang ketiga, dari segi cara menganalisisnya, penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam hal ini adalah penelitian yang melakukan berbagai bentuk perhitungan terhadap gejala keagamaan. Contohnya seperti penelitian hasil survei dan olahan data statistik. Dan yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma alamiah, yaitu penelitian yang berasumsi bahwa kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, sehingga setiap fenomena harus diungkap secara holistik. Contohnya seperti proposal dan skripsi. Proposal dan skripsi ini harus menggunakan penelitian kualitatif karena untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya. Jadi, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif ini adalah kalau untuk kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Dan yang terakhir, dari segi metode dasar rancangan penelitian yang digunakan, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penelitian yang bersifat historis. Penelitian yang bersifat historis ini berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dan yang kedua yaitu penelitian yang bersifat perkembangan.
Penelitian yang bersifat perkembangan ini yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian yang bersifat kasus. Penelitian yang bersifat kasus ini contohnya seperti mempelajari masalah psikolog. Dan yang keempat yaitu penelitian yang bersifat korelasional. Korelasional ini jenis metode penelitian non-eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara mereka tanpa mempengaruhi dua variabel. Yang kelima yaitu penelitian yang bersifat kausal komparatif, di mana penelitian ini berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Tujuan penelitian kausal komparatif ini yaitu menarik kesimpulan tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Keenam, penelitian yang bersifat eksperimen. Penelitian yang bersifat eksperimen ini dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penelitian yang bersifat tindakan. Metode penelitian ini digunakan untuk menguji dan mengembangkan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan penjelasannya, karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.